Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Kita akan segera masuk dalam ibadah minggu kita pada saat ini. Pemberita firman dan pelayan yang bertugas menyambut dengan penuh sukacita kehadiran saudara-saudari dalam ibadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya kesetiaan kita beribadah pada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadirat Allah. Dan pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Paskaina Risterus Suripati. Jemaat Tuhan, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat dipersilakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, mari kita menghadap Allah dengan penuh sukacita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nats pembimbing, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharurilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 2. Tuhanku bila hati kawanku. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bersedia bertobat, disampaikan kepadanya berita anugerah pengampunan, seperti yang ditulis dalam Efesus 4 ayat 32 yang menyatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu."
Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sungguh indahnya walau sejenak besertaku Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan perintah hidup baru, sebagaimana yang dituliskan dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan 11 yang menyatakan, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, biar kita mengerti dan mampu melakukannya. Mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya dapat kami pahami dan dapat kami lakukan itu dalam hidup setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 yang menyatakan tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus, diam dengan segala kekayaannya, menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan yang melakukan Roh Kudus sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di hari Minggu pagi hari ini kita bersama-sama ada di sekitar Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 6 untuk kita merenungkan akan firman Tuhan di bawah judul Karya Allah bagi mereka yang lemah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita membaca kitab Keluaran ini secara khusus ayat 1 sampai dengan 6 yang sudah kita baca, maka kita boleh lihat bahwa judul yang ada untuk perikop ini adalah hak budak Ibrani. Hak budak Ibrani. Perbudakan merupakan realita sosial yang ada pada masa lalu, termasuk dalam masyarakat Israel kuno. Kesulitan ekonomi kerap menjadi salah satu penyebab terjadinya seseorang atau sebuah keluarga Israel menjadi budak. Di tengah realita yang sulit ini, Allah hadir dengan hukumnya untuk menjamin kebebasan bagi keluarga, masyarakat yang rentan terhadap tindak eksploitasi dan kekerasan yang ada di dalam perbudakan.
Salah satunya adalah apa yang terlihat dalam bacaan kita di pagi ini. Persoalannya, apa Tuhan menginginkan terjadinya perbudakan? Tentu Tuhan tidak menginginkan perbudakan, termasuk juga dengan poligami yang kita lihat dalam bacaan kita. Tetapi Allah dengan sabar menunggu perubahan dari umatnya yang ada di sekitar perbudakan dan juga poligami. Karenanya Allah membuat aturan yang lebih baik, lebih manusiawi dibanding dengan yang terjadi pada bangsa lain di sekitar Israel. Sebagaimana bacaan Alkitab kita di hari ini, tentu kita dapat lihat Allah akan terus membimbing umatnya agar suatu saat kelak perbudakan juga poligami yang ada ditiadakan, dihapuskan, lalu menjadi tidak ada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan melihat pasal 21 ini mulai dari ayat 1 sampai dengan 6 nantinya. Bila kita membaca ayat yang pertama, maka di sana ada peraturan-peraturan yang merujuk kepada keputusan-keputusan yang sudah diberikan mengenai persoalan-persoalan yang rasanya cukup biasa hadir dalam kehidupan mereka sehari-hari. Salah satunya sehubungan dengan perbudakan, tetapi juga soal poligami yang ada di dalamnya. Kalau kita lihat ayat yang kedua, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Dalam ayat yang kedua ini, kata Ibrani ini menunjuk kepada orang-orang Israel yang secara khusus mereka miskin, pangkatnya rendah dalam masyarakat, dan orang-orang ini lalu menjadi budak karena hutang yang tidak mampu mereka bayar. Kalau kita lihat ayat 2b, maka di situ disampaikan atau dinyatakan, ia bekerja padamu. Artinya tidak ada dalam naskah bahasa Ibrani, tetapi ia bekerja padamu. Padamu ini nampak dalam teks Samaria serta terjemahan kuno, seperti yang saya dapatkan dalam catatan. Kalau kita melihat dalam ayat yang kedua ini kata sebagai orang merdeka, maka ini adalah istilah teknis bagi orang yang sudah dibebaskan dari perbudakan, tetapi yang rupa-rupanya mereka belum menerima hak sempurna sebagai penduduk merdeka. Lalu kita bisa lihat dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Ini mau menyatakan dalam keadaan yang lain, orang wajib membayar uang untuk menebus budak Ibrani. Lalu kita lihat sekarang ayat yang ketiga. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Dari ayat yang ketiga ini, seorang diri. Kata Ibrani ini tidak terdapat dalam perikop yang lain, tetapi artinya jelas. Ini merupakan istilah teknis dalam hukum dan secara harafiah kata ini berarti dalam tubuhnya, sendiri, seorang diri saja. Lalu kita lihat ayat yang keempat. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri,
dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri saja. Istri yang disebutkan di sini sebagai budak perempuan itu tidak sama dengan budak perempuan yang disebutkan pada ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ada juga budak-budak yang lahir di rumah tuannya di ayat-ayat yang lain. Tapi bahwa dalam ayat 4 ini secara khusus sang tuan memberikan seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dan dia memperoleh anak dari perempuan itu, maka istri dan anak-anaknya tetap menjadi milik sang tuan. Hal ini terjadi karena sesuai dengan tradisi masyarakat pada waktu itu, bahwa perempuan dan anak-anak yang lahir dari perempuan itu adalah bagian dari keluarga sang tuan, milik sang tuan. Oleh karena itu sang budak laki-laki harus keluar seorang diri saja. Lalu kita bisa lihat ayat yang kelima yang erat kaitannya dengan ayat yang keenam. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Ayat ini memperlihatkan adanya kebebasan untuk memilih. Pilihan yang dibuat atas dasar kecintaan budak pada sang tuan dan keluarganya. Jadi tidak ada paksaan intimidasi oleh sang tuan. Kita dapat lihat di ayat yang ke-6 bahwa apabila dia ingin tinggal bersama dengan istri dan anak-anaknya serta tuannya, dia tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka dalam ayat yang ke-6 dikatakan, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah. Menghadap Allah artinya sang tuan harus membawa budak itu ke depan mezbah setempat supaya ia mengucapkan sumpah di depan para saksi dengan kata-kata yang dikutip dalam ayat 5 tadi. Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Tindakan ini diambil sebagai sebuah penegasan bahwa keputusan untuk tetap tinggal di rumah sang tuan sebagai budak adalah karena keinginannya sendiri. Kalau lalu kita baca ayat ini selanjutnya, setelah tuannya itu membawanya menghadap Allah, dikatakan lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Ini maksudnya sang budak berdiri di sana untuk memperlihatkan keinginannya untuk menjadi anggota rumah tangga sang tuan, menjadi anggota rumah tangga yang tetap. Dan lalu kita lihat ayat yang selanjutnya. Setelah ia dibawa ke pintu atau ke tiang pintu, maka ini ayat yang selanjutnya. Tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Menusuk telinganya. Ini adalah tanda komitmen seumur hidup. Mengapa telinga? Karena dengan telinga itu orang mendengar. Orang mendengar dengan telinga, dan ketika telinga itu ditusuk, itu menunjukkan
telinga yang mendengar itu lalu taat terhadap apa yang ia dengar. Dengan menusuk telinga sebagai simbol ketaatan, budak itu lalu tinggal di rumah tuannya. Dan tuan rumah memperlihatkan bagaimana dia menerima pelayanan si budak seumur hidupnya. Nah, selanjutnya karena lubang di telinga dapat hilang dengan cepat, maka biasanya dipasang cincin atau tali. Dan dia akan hidup bersama dengan tuannya seumur hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hari Minggu sesudah Pentakosta yang ke-11 ini, di hari raya kemerdekaan kita yang baru di hari Senin kemarin, maka kita mau melihat bacaan kita ini dengan hal-hal sebagai berikut. Dalam kenyataan paling pahit di kehidupan umatnya, Israel, Allah tetap berkarya untuk memberikan kelegaan dalam hidup mereka. Bukan hanya dalam keadaan yang membawa sukacita semata, tetapi juga dalam situasi yang paling sulit. Allah tetap hadir dan berkarya untuk umatnya. Dan kalau itu terjadi untuk umat Israel, itu juga terjadi bagi kita. Firman Tuhan hari ini untuk semua kita, sepertinya boleh dikatakan kita ini tidak jauh beda dengan kehidupan umat Israel waktu itu di sana. Kalau firman Tuhan ini diperhadapkan kepada umat sehubungan dengan orang yang menjadi budak, maka sepertinya firman Tuhan ini juga cocok bagi kita. Bahwa kita semua ini adalah budak. Orang yang menjadi pesuruh. Orang yang seringkali merasa dirinya tidak merdeka. Jadi hamba dari orang yang menjadi tuan di atasnya. Dan dia merasa dirinya sebagai orang bawahan, orang kecil. Dan mungkin ini juga dirasakan oleh kita. Saudara, kalau kita lihat ke atas, maka ada banyak orang yang di atas kita, lalu kita merasa kita kecil di hadapan mereka yang di atas. Tapi sebaliknya, kalau kita melihat ke bawah, kita akan melihat ternyata masih banyak orang di bawah kita. Masih banyak orang yang merasa sebagai orang rendahan, sebagai orang-orang yang susah. Lalu kita merasa bahwa kita menjadi lebih baik dari mereka. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bersyukur, mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, bahwa dalam kondisi kita masing-masing masih ada Allah yang berkarya bagi mereka yang lemah. Dan kalau saudara serta saya merasa sebagai orang yang lemah, pembelajaran pertama kita, ingatlah. Kita punya Allah, Yesus namanya, yang akan berkarya untuk kita selaku orang-orang yang lemah. Sehingga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang lemah, dengan adanya Allah di dalam Yesus yang beserta dengan kita, kita akan menjadi orang-orang yang tetap kuat, tabah untuk berserah kepadanya, dan mampu menjalani kehidupan hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita. Itu yang pertama. Lalu hal yang kedua, pergumulan atau penderitaan sesama ketika kita melihat bahwa di bawah kita ternyata masih banyak orang yang lemah, yang kurang, yang merasa dirinya begitu kecil, lalu mereka menjadi orang-orang yang susah.
Dalam pergumulan penderitaan sesama yang kita lihat itu, jangan kita mengeksploitasi mereka. Ingat, untuk orang-orang yang lemah, jangan semakin kita buat mereka tidak berdaya, tetapi justru di dalam keadaan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan, dalam segala yang sedang kita alami, dan untuk itu kita belajar di hal pertama, kita patut mengucap syukur. Dari situlah kita diajar untuk membawa bantuan kita, kasih sayang kita, belas kasih sayang kita untuk sesama kita. Jangan mengeksploitasi mereka, sehingga mereka dalam kesulitannya bersyukur. Punya saudara-saudara seperti saudara dan saya. Mereka kuat untuk terus menjalankan hidup yang masih Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Hal yang ketiga, mari kita bersyukur saudara. 3 minggu berturut-turut ini kita mau belajar bersyukur bahwa Tuhan izinkan kita melampaui 17 Agustus 2020 di hari Senin kemarin. Bahwa kita boleh merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Dan saudara serta saya menjadi rakyat yang ada di dalamnya yang ke-75 tahun usia kemerdekaan itu. Hari ini mari kita mensyukuri bahwa di dalam pergumulan kita, dalam kesediaan kita untuk menjadi abdi Allah, kita belajar untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang lemah di sekitar kita. Sehingga Indonesia akan menjadi sejahtera, bukan cuma untuk sekelompok orang yang di atas kita, tapi kita belajar bersama dengan orang percaya yang lain untuk menjadi orang-orang yang menguatkan orang-orang yang ada di bawah, sehingga terjadi keseimbangan, sehingga rakyat Indonesia merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Tidak ada lagi yang takut merasa dirinya sebagai orang yang lemah dan layak untuk diperbudak. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat untuk semua kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tahu persis kita merdeka, mensyukuri kehidupan kita, melihat ke atas kita bersyukur, melihat ke bawah kita bersyukur, lalu tahu apa yang harus kita lakukan dalam syukur hati kita yang sudah dimerdekakan Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Merdeka. Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri bersama dengan semua orang percaya lainnya. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan hati dan mulut. Kita berucap demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat pesan Alkitab dari Mazmur 119 ayat 19 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 286 ayat 1 dan 2. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan, dan jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Paskaina Risteru Suripati, organis, kantoria, multimedia yang telah bertugas dalam minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan kehidupan keluarga sekalian. Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Yesus Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini
sampai selama-lamanya.